Surutonim palua honawon palua mao debatna bereng dagi kuton di kudison palua mao debatna dau mapangapat isoarami hisap ni daging sadok diriki na mangarsahi totong todimi paluama o debata. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus kita akan menerima firman Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu buat kami. Mulai kami bangun pagi dan akan melakukan aktivitas kami. Sebelumnya kami Tuhan akan menerima kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita. Pagi hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nats ini kita akan melihat begitu perlunya kita mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Baik itu menikmati ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Kita melihat ciptaan itu berbeda-beda dan sungguh hebat. Dan Rasul Paulus juga berdoa supaya jemaat Efesus untuk bisa dapat mengerti bahwa di dalam panggilan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus yang diperolehnya dengan darahnya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya, mengandung pengharapan yang luar biasa. Pengharapan itu berupa betapa kayanya, melimpahnya, besarnya kemuliaan yang ditentukan, yang ditetapkan, yang diuntukkan, yang diberikan bagi orang-orang yang kudus. Adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mati, bangkit, naik ke sorga demi mengampuni dosa-dosa kita. Kita dikuduskan dengan darahnya. Dan berikutnya kita melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kuasa Tuhan itu kita menerima dengan penuh keyakinan dan mengatakan bahwa betapa hebatnya kekuatan, kemampuan, dan otoritas Tuhan yang diberikannya bagi kita sebagai orang percaya, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja dan menjadi dinamisator kekuatan kita dalam segala keadaan. Bahwa orang percaya itu akan menerima kuasa dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang ada, yang tidak mungkin baginya. Tapi kita melihat Tuhan mengatakan, percayalah padaku, percaya pada kuasa otoritas Tuhan. Ia, orang percaya tersebut, akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Orang percaya itu menerima kuasa, seperti Yohanes 14 ayat 12 dikatakan. Orang percaya itu pasti menerima kuasa dari Allah. Paulus tentu tidak asal berbicara menyampaikan semuanya ini, tentu karena ilham Roh Kudus yang telah dibuktikannya sendiri dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Sejak dia dipanggil Tuhan untuk memenuhi tugas pelayanan. Paulus menulis surat ini sewaktu dia di penjara, begitu banyak derita, tantangan yang dia alami. Tetapi dia bersaksi bahwa semakin ia
menerima tantangan, menerima penderitaan itu, dia semakin kuat untuk berbicara tentang kuasa Tuhan. Bagaimana Paulus membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja, melayani. Bahkan kita akan memilikinya. Paulus menyadari banyak penghalang untuk orang-orang percaya bahwa bagaimana kita menerima kuasa Tuhan itu sungguh hebat. Dan banyak tantangan-tantangan, penghalang-penghalang yang menghambat kita menerima bahwa tidak ada kita merasakan, kurangnya kita merasakan roh, hikmat untuk mengerti dan wahyu yang kita terima dari Tuhan. Tetapi Tuhan memastikan itu sebagai kita orang percaya. Karena itu kita diajak percaya pada nama Tuhan, itu menjadi suatu senjata bagi kita. Mempercayai kuasa Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatunya. Dan kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Pasti itu bekerja bagi kehidupan kita. Percayalah pada Dia, dan secara mutlak kita menerima kuasanya. Bahwa tugas kita adalah bagaimana kita lebih mengenal Allah di dalam kehidupan kita ini. Bahwa kita melakukan pesan Kristus, Yesus Kristus. Seiring dengan itu kita akan bertumbuh dengan pertumbuhan menuju keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami terima, menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami menjalani setiap aktivitas kami. Biarlah kami Tuhan mengenal Engkau lebih dalam dengan kuasa, hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.